Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la haratul mu'azzami wal mukarram Guru Agung para sahabat anam Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Taj Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih melanjutkan pembahasannya kemarin di mana pengarsa Ba'ano menjelaskan wa hadzal kalimah at-thayyibah aidan tushhiduhu anwa' at-tajalliyatil ilahiyah, dan dengan kalimat thayyibah itu juga baik zikir jahar maupun zikir khafi bisa memberikan penyaksian pada batin kita berbagai penampakan ketuhanan at-tajalliyatil ilahiyah. Bapak Ibu, bila kita memahami pengertian tajalli dengan baik sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, maka tentu akan sangat mudah bagi kita untuk memahami apa itu at-tajalliyatil ilahiyah, tajalli ketuhanan ini. Dan untuk mendapatkan tajalli ketuhanan ini, alatnya adalah kalimat thayyibah, zikir jahar dan zikir khafi. Bapak Ibu, kenapa harus zikir jahar dan zikir khafi? Karena zikir itu merupakan alat yang paling handal, paling excellent untuk pembinaan batin sipil kita. Secara lebih sistematis dan lebih lengkap, pengarsa Ba'ano menyebutkan tahapan pembinaan batin melalui 4 tahapan zikir, yaitu zikir jahar. Nah, ini utamanya untuk detoksifikasi, untuk pembersihan batin, untuk takhalli istilah lainnya ya. Kemudian di tahapan berikutnya ada zikir khafi takalub dan zikir khafi taba. Nah, ini untuk membangun fokus dan konsentrasi zikir kita. Kita berupaya untuk mendapatkan keteguhan batin, atau kita mengisi batin agar penuh dengan zikir khafi. Kita menghias batin dengan dekorasi terindah zikir khafi. Atau tahapan ini dalam istilah lainnya disebut juga dengan tahalli. Karena memang secara spiritual tidak ada lagi dekorasi batin terindah, dekorasi batin yang memiliki nilai estetik paling tinggi, paling excellent selain zikir khafi. Maka membangun batin melalui zikir khafi takalub dan zikir khafi taba itu merupakan tahapan tahalli. Kita menghias dan meneguhkan batin dengan dekorasi zikir khafi. Kemudian di tahapan berikutnya ada zikir sir. Nah, ini untuk menguatkan keawasan kita, awareness, kesadaran kita, mindfulness. Tahapan di mana zikir benar-benar membersihkan batin dari segala sampah batin. Di tahapan ini kita benar-benar membersihkan batin dari segala sampah batin apapun. Di tahapan ini zikir benar-benar melepaskan kemelekatan apapun yang masih melekat pada batin kita. Nah, cara pembersihan batin melalui zikir sir ini pun tidak biasa, sangat unik, yaitu melalui nuzul fana, pandangan lenyap. Jadi cara pembersihannya tidak cara pembersihan awam. Kalau ada sampah, ya kita sapu. Kalau kotoran itu di baju, ya kita cuci pakai sabun cuci. Nah, ini kan pembersihan biasa, tapi ini pembersihannya tidak biasa. Nuzul fana, pandangan lenyap, dilihat saja, dipandang saja, maka objek yang dipandang itu akan lenyap dengan sendirinya, akan bersih dengan sendirinya. Apa contohnya? Seperti kertas dokumen penting milik kita yang terkotori oleh darah daging. Jadi tanpa sengaja kita membungkus daging dengan dokumen penting kita itu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kalau kita membersihkan dengan cara awam, cara biasa, kita cuci, kita sikat, apa yang terjadi? Akibatnya dokumen penting kita itu menjadi rusak. Maka kita taruh saja di suatu tempat, biarkan dia terkena cahaya, terkena gelap, terkena embun, biarkan saja, perhatikan saja. Maka 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, dokumen penting kita itu akan bersih dengan sendirinya. Nah, ini nuzul fana, cara pembersihan tidak biasa. Maka dengan cara pembersihan yang tidak biasa seperti ini, akhirnya batin itu benar-benar bersih dari segala bentuk sampah batin, dari segala bentuk kilesa,
ilusi, khurafat, dan takhayul. Maka setelah batin itu bersih, bergantilah keadaan batin itu, tajalli yang sempurna, tajalli ketuhanan akan dialami oleh seorang pezikir, seorang pencinta sejati. Jadi Bapak Ibu, zikir yang bertahap-tahap tadi itu, zikir jahar, zikir khafi takallub, zikir khafi taba, zikir sir, ini merupakan siasat beliau agar kita para murid mendapatkan kualitas batin spiritual yang sempurna, batin yang teguh. Ini adalah siasat beliau agar kita bisa mencintai Allah, juga mencintai Syekh Mursyid kita dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi Bapak Ibu, cinta di sini itu bersifat spiritual ya Bapak Ibu. Bukan cinta karena dorongan-dorongan sensualitas, dorongan emosional, apalagi dorongan intelektual. Kita tidak memaksakan cinta itu hadir di dalam batin kita di sini. Secara spiritual, ketika kita ingin membangun cinta, kita tidak berfokus pada cinta itu sendiri, tetapi kita berfokus pada prosesnya. Apa prosesnya? Ya zikir. Kita zikir saja kepada Allah dengan teguh, zikir jahar, zikir khafi takallub, zikir khafi taba, zikir sir. Kita terus menerus melatih, menguatkan batin, meneguhkan batin. Maka ketika batin semakin teguh, konsentrasi zikir semakin bagus, batin semakin tetap, maka cinta yang bersifat spiritual itu perlahan tapi pasti akan tumbuh, akan berkembang dengan sendirinya di dalam batin kita. Nah, inilah proses untuk mendapatkan cinta secara spiritual sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh pengalaman tajalli. Nah, demikian juga ketika kita ingin membangun cinta kepada Syekh Mursyid kita. Ya, kita harus pendekatannya spiritual. Kita kuatkan zikirnya, kita teguhkan batinnya, kita berfokus pada prosesnya. Maka ketika batin itu semakin teguh, semakin tetap, cinta yang bersifat spiritual kepada Syekh kita akan tumbuh dengan semakin kuat di dalam batin kita. Nah, ini merupakan jawaban bagi kita yang mempertanyakan, aduh bagaimana saya ingin mencintai Syekh Mursyid saya, tapi saya tidak pernah bertemu sama beliau. Nah, itu pendekatan intelektual mungkin, atau pendekatan emosional. Kalau pendekatan spiritual, cinta itu bisa dibangun melalui mendalamkan zikir kepada Allah. Kita teguhkan batin kita, kita kuatkan konsentrasi zikir kita. Maka buahnya nanti adalah cinta kepada Syekh kita dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih tajalli ketuhanan itu? Ya seperti para pecinta sejati. Maka dia akan melihat sang kekasih bertajalli di setiap objek yang dilihatnya, bahkan di setiap suara yang didengarnya. Bapak Ibu pernah mengalami cinta pertama? Kan kayak orang gila ya Bapak Ibu. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu. Nah, ini tajalli. Demikian juga cinta kepada Allah, cinta kepada Syekh Mursyid kita. Nah, ini kan bersifat spiritual. Ya, batin itu harus teguh. Maka nanti ketika seorang pezikir mengalami tajalli ketuhanan, dia akan merasakan adanya Allah yang memanifestasi di setiap objek yang dilihatnya, bahkan di setiap suara yang didengarnya. Dia akan menyaksikan sendiri dengan haqqul yakin Allah yang bertajalli, Allah yang memanifestasi, menampakkan diri di semua ciptaannya. Di dalam sebuah hadis kursi, sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sirrul Asrar, di mana Allah berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa." Aku, kata Allah, adalah mutiara yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk, aku ciptakan ciptaan agar aku dikenal, agar aku dicintai. Jadi Bapak Ibu, Allah memanifestasi, bertajalli itu di seluruh ciptaannya. Fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Jadi mengenal Allah, mencintai Allah itu melalui ciptaannya. Allah bertajalli di seluruh ciptaannya. Dengan melihat ciptaannya, seorang pencinta akan melihat Allah. Allah yang dia laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang tidak ada yang serupa dengan dia. Allah yang maha tak termisalkan. Allah yang maha tak terimajinasikan. Nah, ini bisa disaksikan oleh seorang pencinta sejati di seluruh ciptaan Allah. Jadi di mana-mana Allah.
Di sana Allah, di sini Allah, di situ Allah. Di mana-mana dia melihat Allah. Allah yang bertajalli di seluruh ciptaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong di sini kita jangan salah paham ya. Jadi tajalli di sini sekali lagi, nah itu mensyaratkan adanya cinta di hati kita. Jadi pendekatannya itu spiritual, cinta yang bersifat spiritual, cinta yang dijemput dengan keteguhan batin melalui zikir kepada Allah. Jadi pendekatannya itu spiritual ya Bapak Ibu sekalian, bukan intelektual, bukan filsafat. Tidak akan mampu berpikir intelektual, berpikir filsafat untuk memahami atau merasakan tajallinya Allah di seluruh alam semesta, di seluruh makhluk. Itu tidak akan mampu pendekatan intelektual itu. Juga pendekatan filsafat. Bila Anda memaksakan diri untuk memahami tajalli ketuhanan ini, seperti di dalam hadis kursi tadi, tapi pendekatannya intelektual, pendekatannya filsafat, wah nanti bisa kacau ya. Nggak bakal nyampe, nggak bakal sampai. Pendekatannya ya harus spiritual. Artinya batin itu ya harus teguh. Batin itu harus baqo' billah. Batin itu harus hudur di kekiniannya. Batin benar-benar tetap di kekiniannya. Dan alat untuk menteguhkan batin, menetapkan batin agar hadir di kekiniannya itu adalah kalimah thayyibah, yaitu zikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, tajalli itu nggak dibuat-buat ya Bapak Ibu. Nggak bisa dirasionalisasi. Tidak juga dengan upaya-upaya yang disengaja. Tidak bisa. Tajalli itu ya bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Ya seperti cinta pertama. Pernah kan Bapak Ibu ngalami cinta pertama? Nah kita kan ngalami tajalli pada sang kekasih hati. Kita melihat kekasih di mana-mana. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu. Nah, emang dibuat-buat? Emang dirasionalisasi? Kan tidak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tajalli itu semata-mata anugerah dari Allah karena batin yang penuh dengan cinta sejati. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la haratul mu'azzami wal mukarrami guru agung para sahabat nom Sayyidi Syamah sahibi wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.